Ibu tuh ada added value-nya. Berapa persen jadi grade A, berapa persen jadi grade B? Rencananya mau dijual berapa, Bu? Terus pengolahannya, teknologinya dari mana Ibu? Berapa biaya produksinya? Para elang yang mewakili investor menantang pelaku UMKM Indonesia membuktikan usahanya layak diberikan investasi untuk berkembang atau tidak dalam Sarang Elang. Hai semuanya, doakan saya ya, semoga berhasil. Minyak serai itu dibutuhkan di banyak industri. Hai para elang, nama saya Evi dari Jakarta. Saya adalah owner dari PT Harvey Kosela Blasindo. Bidang usaha kami adalah minyak serai atau disebut juga dengan citronella oil. Adapun manfaat dari citronella oil adalah mengusir serangga, bisa juga untuk meredakan otot, kemudian relaksasi, bisa juga untuk aromaterapi. Usaha kami dimulai pada tahun 2016. Waktu itu adalah penanaman bibit serai, juga mesin penyulingan dan instalasinya. Di tahun 2017 baru ada hasil sekitar 30 sampai 50 kilo per 3 bulan. Untuk tahun ini kami akan mengembangkan lagi di bidang pemasaran. Karena selama ini minyak serai kami ini dijual ke pengepul ataupun home industry atau pabrik yang kecil. Nah, untuk itu saya datang ke sini karena saya ingin mengembangkan secara retail minyak kami, dan untuk itu kami mengemasnya dalam bentuk kecil-kecil. Ini adalah 100 ml. Saya sudah menyediakan contohnya. Kalau untuk yang putih ini adalah grade B, karena kami bisa menghasilkan grade A dan grade B. Kalau untuk grade A, aromanya lebih soft. Dia bisa dipakai bagus untuk aromaterapi ataupun untuk ke parfum. Kalau ini biasanya untuk minyak gosok, urut, ataupun untuk pembersih lantai. Sedangkan kami juga mengembangkan untuk aromaterapi dengan bahan dasar tetap minyak serai, tapi dicampur dengan minyak lain serta akar-akaran. Berbeda dengan yang lain. Minyak serai, ada juga minyak pala dengan bercampur, aromanya ya, bercampur. ini sudah campur. Makanya ini kita roll on karena on. bisa langsung digosok. Terus kalau untuk penggunaan citronella oil ke ini diffuser untuk lebih ke pengharum ruangan. Untuk produksi ini makanya kami memberanikan diri ke sini untuk bisa bermitra dengan Mi Partner untuk pemasaran produksi kami ini. Perizinan segala macamnya juga masih diproses. Iya. Kalau untuk merek sendiri kami udah urus dan keluar sertifikatnya. Kalau untuk izin edarnya yang belum ke BPOM belum ada. Belum ya? Iya. Ya. Nanti rencananya mau dijual berapa, Bu, per botol 100 ml itu? Kami secara retail 80.000 80.000 per 100 ml. per 100 ml. Iya, sedangkan kalau untuk reseller 65.000. Oke, 80. Nanti mau dijualnya melalui apa, Bu? Akan ke Mi Buy juga, juga secara offline, online, bisa ke Instagram, ya, seperti itu. Apa sih motivasi Ibu pertama kali memproduksi ini, citronella oil? Begini, awalnya kebun kami itu adalah kebun kopi, kemudian kopi kami pengen secara organik, makanya tanaman serai ini tadinya adalah tanaman selah. Berapa itu? Berapa luas ya kebunnya? 50 hektar. Tetapi bukan milik saya pribadi, itu atas nama 5 orang, satu keluarga. Lalu motivasinya apa? Kenapa itu?
kalau secara umum masyarakat belum banyak yang tahu apa itu citronella oil gitu. Yang banyak tahu hanya di kalangan industri aja. Makanya saya ingin memperkenalkan dengan berjualan secara retail. Teknologinya dari mana, Bu? Kan serai itu kan kita taunya buat masak ya. Beda antara serai masak dengan industri. Kalau serai masak kan Beda itu juga beda. tanamannya. Ya, kalau ini tanamannya seperti rumput alang-alang. Kalau fungsinya mungkin mirip, cuman kadar citronellanya yang berbeda. Kalau di serai masak itu citronellanya kecil sekali. Kalau untuk industri kadar citronellanya besar. Terus pengolahannya, teknologinya dari mana, Ibu? Ya, Peroleh. tadinya kami belajar dari penyuling-penyuling yang lain, menyempurnakannya lagi dengan teknik kami sehingga bisa keluar grade A dan grade B. Ada nggak kompetitor yang sudah melakukan ini? Sudah banyak juga, cuman bisa nanti dibandingkan bahwa kami lebih bening. Nanti setelah retailnya berjalan, kira-kira sebulan Ibu mau kasih target penjualannya berapa banyak botol? Iya kan, 500 kilo. 500, Iya. 500 kilo itu artinya kalau tadi 3 bulan 300, berarti kurang lebih 5 bulan ya Bu ya? Iya, target kami kan tahun ini juga bisa mencapai 500 kilo. Ibu, tadi yang ini 80.000 ya? Yang biru. Oh, yang biru 80.000. Ini yang grade Iya. A. A. Yang ini nanti dijual berapa? Itu dijualnya yang per 12 mili ini 50.000. 20.000. Ibu, 1 kilo itu modalnya berapa? Saya ngitungnya secara dalam global 1 tahun. Mulai. Jadi terakhir di 2020 hasilnya itu sekitar 500 juta lebih. 500 juta per tahun ya? Iya, dalam Hasilnya. pendapatan ibu itu penjualan. penjualan, hasil penjualan. 500 juta. Berapa kilo itu, Bu? Kira-kira 1 ton lebih ya, 1,2 atau 1,3 ton. Oke. Ya. Apakah kebun Ibu itu sudah penuh ditanami oleh serai atau masih ada tempat lagi untuk menambah tanamannya? Nah, saat ini mungkin nggak banyak lagi, tetapi kami bermitra dengan petani. Karena nggak mungkin kan kita modalnya banyak lagi kalau beli tanah lagi gitu. Jadi kita bermitra dengan petani, kita arahkan mana bibit serai yang bagus, yang memenuhi kriteria kita gitu. Jadi baru kita ambil ke penyulingan kita. Banyak petani yang ingin bergabung. Tahun ini baru kita mulai mitra usaha. Sudah mulai? Sudah, Sudah ada yang bergabung? sudah. Tapi baru sedikit 2-3 orang. Berapa luas kebun petani-petani itu rata-rata? Kalau mereka tergantung milik mereka. Jadi berapa Iya. kira-kira dari 2-3 orang itu luasan kebunnya? Ada yang punya 3 hektar, ada yang cuman 2 hektar gitu. Perencanaan ke depannya akan bisa mencapai berapa kilogram minyak serai? Berapa Kalau ratus? untuk target kami Target. tahun ini sekitar 500 kilo. Soalnya karena umur dari serai itu untuk bisa diambil 3 bulan. Kalau dari awal tanam ke siap ke penyulingan itu 6 bulan. 6 bulan. Oh. Iya. Ada hama atau apa yang mesti diatasi nggak? Oh, justru kita ini serai adalah pengusir hama. Jadi Iya. aman ya. Jadi dalam Aman. musim tanam itu akan aman, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan. Tidak Jadi hampir bisa diramalkan. boleh dibilang nggak ada pencurian. Kalau kopi kita kan sering ya ada pencurian ataupun hama. Cuaca bisa jadi masalah nggak? Kalau cuaca enggak, kan kita bergilir ya karena tempatnya luas. Jadi produksi tetap penyulingan. Kemudian juga sebagian menanam, memperluas. Kan Ibu punya 50 hektar tanah plus dari petani-petani. Nah, kira-kira bagaimana strategi Ibu dalam menanam serai ya supaya dalam setahun itu tidak berhenti produksi? Untuk saat ini kita hampir tidak berhenti. Boleh dibilang kita sudah 2,5 bulan itu, jadi berhenti paling 2 minggu, 3 minggu.
untuk penyulingan, kemudian mulai lagi. Serai itu tanamannya itu kalau udah diproduksi, diambil ya daunnya, apakah langsung mati atau bisa Tumbuh lagi tumbuh lagi sampai berapa 3 kali? bulan. 3 bulan lagi tumbuh lagi. Jadi Iya. bisa. Jadi dia setelah kita potong, nanti dia akan tumbuh lagi. Nanti 3 bulan baru bisa kita ambil lagi. Karena kalau kita ambil 2 bulan paksain, minyaknya sedikit sekali, kurang maksimal. Ibu, tenaga kerjanya ada berapa, Bu? Sekitar 15 orang. 15 orang. Ya, Ini semuanya penyulingan tadi untuk di sana semua atau gimana? iya di sana semua. Sudah ada tenaga administrasi. Kalau tenaga admin enggak, sementara saya sama adik aja. Oh, gitu. Gitu. 15 orang. Bagian tanam, nanti bagian yang ambil potong serehnya, kemudian ada yang bagian di penyulingan. Ibu tahun 2020 dapat 1,2 ton, itu 500 juta ya. Ibu modal yang dikeluarkan pada tahun 2020 itu berapa? Kalau secara modal kita sudah di awal 2016 itu. Kita cuman biaya-biaya aja selanjutnya. Berarti 2020 cuma ngeluarin modal untuk operasi ya? Iya, operasional aja, cuman biaya untuk kebanyakan ya untuk gaji aja, gaji karyawan sama uang bensin, transport, kemudian ya kalau ini biaya promo. Berapa tuh Bu kira-kira biaya operation, biaya operasi? Per bulan boleh? Kalau per bulan itu untuk tenaga kerja itu kurang lebih 15 juta. 15 juta untuk tenaga, Iya, untuk karyawan ya? untuk karyawan. Itu selanjutnya pengeluaran apa lagi Bu? Paling ya juga bensin, terus udah biaya mandor. Berapa tuh Bu? Dan itu kalau bensin per bulannya bisa relatif sih nggak bisa 2 juta, bisa Sekitar biasanya 2 juta ya? Iya. Berarti kira-kira per bulan modal untuk operasinya 20 juta lah ya Bu, kurang lebih ya average? Ya, Rata-rata. kurang lebihnya. Bibit saya belum tahu tuh berapa modalnya. Pupuknya 15 juta per 1 hektar, untuk bibitnya 10 juta. Jadi 25 juta ya? Ya, per hektar. Per hektar, jadi 50 Iya. hektar sekaligus waktu itu ditanam. Oh, tidak. Karena butuh tenaganya pasti banyak, bertahap. Waktu itu juga masih banyak kopi gitu. Tadi saya dengar bahwa untuk 800 kg batang serai, kalau disuling jadinya tinggal Cuma 5 8. sampai 7 kilo. Oke, Iya. 1/100 ya. Oke, jadi artinya 800 kg kalau disuling akan menjadi 8 liter. Tidak bisa begitu Pak, Jadi karena gimana? Pengen kalau tahu untuk volumenya, yang grade ini kita dalam 8 kilo itu mungkin cuma bisa menghasilkan 2-3 kilo, yang lainnya adalah Jangan pakai kilo lagi. liter, Liter, nah. 2-3 liter, selebihnya adalah yang grade C, yang B. Dari 8 liter tadi hasil sulingan, itu berapa persen jadi grade A, berapa persen jadi grade B? Kalau 8 liter sekitar 3 liter grade A, 5 liter grade B. Oke. Ini harganya tadi berapa yang grade B ini? Kalau yang grade B 60. Rp60.000. Iya. Padahal kalau modalnya kan hanya 100 ml toh. Iya. Nah, katakanlah 100 kg. Iya. Itu berapa biaya produksinya? 100 kg. Itu langsung 800 kilo itu kita per harinya produksi. Per hari. Per hari kita tiap hari produksi di penyulingan 800 kilo. Oke, 800 kilo ya. Formulanya. 800 kilo daun Daun, Ya, serai daun. diproduksi 5 sampai 7 Liter. liter. Kira-kira apa yang diharapkan? Dan seberapa banyak, seberapa besar? Ya, kalau modal kurang lebih sekitar 500 juta yang kami butuhkan untuk retail ini. Selain ini kan mau jual dari offline juga ya? Iya. Offline itu di mana Bu? Apa bentuknya apa? Lokasinya di mana? Kalau offline mungkin sementara kita titip aja. Dan marketplace juga mungkin ya. Iya.
untuk itu kita juga mencari karyawannya yang bisa yang kompeten untuk Maksudnya buat menjalankan brandingnya Iya, kali ya. Iya. Supaya quality-nya tuh sama dengan partner-partner lahan. Ya itu, kita nanti jual bibitnya ke mereka dengan harga yang lebih murah di pasaran supaya mereka membeli ke kita, dan nanti itu untuk kita gitu, ininya kita beli kembali lagi. Cukup sementara, terima kasih Bu. Ya. Doakan dengan. Oke, kita panggil lagi. Halo. Saya personally saya suka ibu tuh ada added value-nya karena ibu bekerja sama dengan petani-petani kecil. Jadi yang diuntungkan, yang ditinggikan kesejahteraannya tuh nggak cuma ibu, tapi juga sekeliling ibu di daerah Sukabumi gitu. Saya sama terkesan dengan ibu adalah motivasi ibu. Jadi ibu bisa melihat insight yang sangat baik dari tanaman serai ini, walaupun tadinya hanya untuk mengusir serangga dari kopi. Memang terus terang memang dibutuhkan adanya peningkatan pengetahuan ya, dan saya juga berharap bahwa tidak melakukan kesalahan di dalam hasil, artinya betul-betul murni, karena ini adalah suatu quality yang harus dijaga. Iya. Ya. Menurut saya apa yang Ibu sampaikan itu ada ukurannya gitu, dan bisa buat saya itu logis gitu. Saya agak berbeda, boleh ya? Boleh Pak, silakan. Kalau kami bergabung, kira-kira kami akan diberi saham berapa persen oleh Ibu? Kami kembalikan kebijaksanaan ke Bapak. Kira-kira pantasnya berapa persen? Menurut Ibu berapa? Itu 60-40. Gitu ya. Ibu nggak ada pilih lebih banyak atau lebih kecil dari angka tersebut dari tadi. Ke 20. Kalau dihitung secara penanaman modal pasti kita di atas itu. Tapi di sini saya kan juga memperhatikan kita kerjasamanya kan ke pemasaran retail, tidak ke produksinya gitu Pak. Kalau 40-60, kami 500 juta, berarti modal Ibu dianggap 750 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan hal itu dan juga prospek ke depan, dengan tetap kita harus duduk bersama menghitung lebih detail ya, Iya. untuk nilai angka pastinya. Ya, saya mewakili elang yang lain mengatakan kami dengan senang hati siap bergabung dengan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.